Bayangkan kamu sedang berada di sebuah ruangan sendirian dengan satu buronan penjahat yang sudah membunuh 50 orang. Beruntungnya, ia sedang tersandra di satu kursi yang tidak memungkinkannya untuk lepas sedikit pun. Kebetulan kamu punya kesempatan untuk membunuh penjahat itu dengan pisau di tanganmu. Akankah kamu membunuh penjahat itu? Terlepas dari apa yang dilakukan penjahat itu, kamu sebagai orang baik mengetahui adanya batasan, yaitu pembunuhan pasti berada di sisi yang salah dari batasan itu. Akan tetapi, mari asumsikan penjahat tadi tidak akan pernah berhenti membunuh orang berikutnya. Akhirnya kamu pun memutuskan untuk tetap tidak membunuhnya, karena kamu tahu itu adalah perbuatan yang jahat. Namun, bukankah jadi kamu yang justru bersalah atas ketidakmatian penjahat itu? Karena dengan satu alasan, penjahat itu lepas dan membunuh lebih banyak orang. Kamu punya kekuatan untuk menyelamatkan lebih banyak korban dengan membunuh penjahat itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Lalu apakah kamu tetap bisa dikatakan bermoral karena tidak membunuh penjahat itu? Atau justru kamu dikatakan tidak bermoral karena menolak apa yang harus kamu lakukan? Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa itu moral? Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa moral adalah hal yang berkaitan dengan baik dan buruk, di mana apa yang baik pada dirinya sendiri tanpa pembatasan. Ia mengatakan bahwa baik dan buruknya perilaku dinilai dari maksud di balik perilaku kita. Ia pun mengatakan tidak pernah ada pengecualian atau alasan apapun untuk melanggar aturan moral. Begitupun kamu dalam analogi di awal video, yang tetap berpegang teguh pada apa yang dianggapnya benar, apapun yang terjadi, yaitu tidak membunuh. Namun demikian, ada cara lain dalam memandang moral. Alih-alih berfokus pada maksud di balik perilaku kita, bagaimana jika kita lebih memperhatikan konsekuensinya? Contohnya, utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori moral yang berfokus pada hasil atau konsekuensi dari perilaku kita, dan menganggap maksud atau niat sebagai sesuatu yang tidak relevan. Mudahnya, jika satu tindakan menghasilkan konsekuensi atau hasil yang baik, maka secara otomatis tindakan tersebut adalah baik. Teori ini diungkapkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, dua filsuf berkebangsaan Inggris yang bermula dari pemikiran Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno. Tiga orang ini bersepakat bahwa tindakan harus diukur berdasarkan konsekuensinya yang baik, misalnya kebahagiaan atau kesenangan. Pada dasarnya, setiap tindakan yang kita lakukan pasti bertujuan untuk membuat kita bahagia. Banyak hal yang kita lakukan di dunia ini, dan pastinya kita punya tujuan dan alasan mengapa kita melakukannya. Kita belajar agar mendapatkan nilai bagus. Kita bekerja agar mendapatkan uang. Lalu mengapa kita mau mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan uang? Ada berbagai jawaban tentunya. Ingin membahagiakan orang tua, agar kita dipuji atas kecerdasan kita, dan mendapatkan karir yang bagus di masa depan. Lalu mengapa kita mau karir yang bagus atau pujian itu? Kita bisa bertanya terus-menerus, tapi semua jawabannya akan berakhir pada jawaban, aku melakukan apa yang ingin kulakukan, karena itu membuatku bahagia. Itulah yang digaungkan oleh kaum utilitarian, bahwa moral harus memiliki dorongan yaitu kebahagiaan. Tidak ada yang lebih mendasar daripada keinginan utama untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Seringkali teori utilitarianisme disebut teori moral hedonistik, yang berarti kebaikan sama dengan kesenangan, dan secara moral kita harus mengejar kesenangan dan kebahagiaan serta berusaha mengurangi penderitaan. Namun harus digarisbawahi bahwa utilitarianisme tidak bersifat egoistik, yang hanya ingin memenuhi kesenangan diri sendiri. Justru utilitarianisme mengatakan bahwa kita harus mencari kebahagiaan bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk sebanyak mungkin makhluk hidup. Kita mesti melakukan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bahkan terkadang melakukan apa yang paling memberikan kesenangan bagi kebanyakan orang bisa berarti kita harus mengorbankan kesenangan diri kita sendiri demi menghasilkan lebih banyak kebahagiaan secara keseluruhan. Misalnya di libur akhir tahun, keluarga mengajakmu untuk berwisata. Tapi kamu adalah tipikal orang yang suka menyendiri dan tidak suka berwisata. Namun karena kamu tahu bahwa itu akan menyakiti keluargamu, maka kamu tetap ikut berwisata bersama mereka. Di sini kamu telah memilih kebahagiaan paling besar dalam kelompok, walaupun tindakan tersebut menghasilkan lebih sedikit atau tidak menghasilkan kebahagiaan bagi dirimu. Namun kita adalah manusia yang tentunya lebih mementingkan diri sendiri. Tidak masalah untuk kita mementingkan diri sendiri karena itu wajar. Tapi utilitarianisme berpendapat seistimewa apapun kamu tidak lebih istimewa dari orang lain. Kita hidup di dunia di mana terkadang orang melakukan hal-hal buruk atau memang situasi sedang buruk. Jika kebetulan kita adalah orang-orang yang ada di sana,
dan kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat segalanya menjadi lebih baik, maka kita harus melakukannya bahkan jika itu merugikan diri kita sendiri. Asumsikan kamu sedang bersama 9 orang temanmu di sebuah hutan. Tiba-tiba seorang pembunuh berantai mendatangi tenda di mana tempatmu dan temanmu beristirahat. Kamu yang gagah berani pun melawan pembunuh itu untuk memberi waktu ke 9 temanmu untuk lari. Beruntungnya kamu berhasil lari dengan tangan dan kakimu yang sudah terkena luka akibat pembunuh tadi. Pada cerita tersebut kamu adalah seorang utilitarian, karena kamu mengorbankan dirimu demi kebaikan semua. Namun terkadang tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang bisa saja tampak salah. Itulah kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Misal seorang remaja pengangguran yang tidak lagi memiliki keluarga dibunuh dan diambil organnya oleh seorang dokter untuk diberikan kepada 5 orang yang sudah sangat memerlukan organ. Dokter itu adalah seorang utilitarian karena ia membunuh 1 orang demi kebaikan 5 orang lainnya. 1 orang tidak bersalah meninggal, tapi 5 orang yang tidak bersalah diselamatkan. Kematian 1 orang lebih baik dibandingkan kematian 5 orang. Teori utilitarianisme ini berkembang dari waktu ke waktu sehingga menciptakan rule utilitarianism atau aturan utilitarianisme. Aturan ini mengatakan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus berjangka panjang. Kita perlu menahan diri dari perilaku yang mungkin memaksimalkan utilitas dalam jangka pendek, dan sebaliknya mengikuti aturan yang akan memaksimalkan utilitas untuk jangka panjang. Kita mestinya melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama, bukan untuk diri kita sendiri. Utilitarianisme mengajarkan bagaimana hidup yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan mengambil banyak konsekuensi yang buruk untuk diri kita, demi kebahagiaan bagi banyak orang. Terima kasih.